Syahadat secara definisi itu menyaksikan, ya. Syahadat itu artinya menyaksikan atau bersaksi. Lah, dalam bersyahadat atau bersaksi itu yang disaksikan siapa coba? Asyhadu, saya bersaksi, saya berikrar, saya bersaksi an sesungguhnya la ilaha, tiada Tuhan yang ada, hayyun wujud. Tapi yang lebih tepat adalah la ilaha itu tidak ada Tuhan yang ada illallahu, kecuali adanya Allah. Tiada Tuhan selain Allah, itu kalau diringkas. Berarti kita saat itu, saat mengucapkan kalimat syahadah, itu mestinya hatinya tahu. Pertama, tahu arti yang diucapkan tadi. Yang kedua, tahu Allah. Ya, ini yang sudah Islam dari kecil belum tentu ngerti Allah. Padahal, ya, padahal keadaan yang sesungguhnya bahwa seluruh manusia yang dihadirkan Tuhan ke alam dunia ini itu sudah bersaksi. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan pada saat Tuhan mengambil janji dari keturunan Nabi Adam, kalau kita bicara keturunan Nabi Adam, maka seluruh umat manusia, orang peduli Konghucu, orang peduli Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, bahkan yang ateis sekalipun, itu sudah mengalami persaksian atau proses mengenal Tuhan di alam kandungan. Ya. Kemudian Allah mempersaksikan dirinya kepada anak turun Nabi Adam, bukankah yang ada ini? Aku ini adalah Tuhanmu. Kemudian bayi yang di kandungan itu semuanya menjawab bala syahidna, ya kami bersaksi. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti di hari kiamat kelak para manusia ini tidak lalai dengan perjanjian ini, dengan sumpah ini, dengan ikrar ini. Oleh karenanya syarat benar-benar atau syarat diterimanya syahadat itu kurang lebih, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 persaksian, yang syarat persaksian yang diterima. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafil jahli, yaitu tahu, ya, tahu yang mana tahu itu untuk menyingkirkan atau meniadakan atau mengantisipasi kebodohan. Jadi wong maca syahadat siji kudu ngerti argune, nomor loro kudu ngerti sing desaksikan. Siapa yang disaksikan? Yang disaksikan siapa? Allah. Nah, makanya kita setahap demi setahap untuk kemudian mengenal Allah kembali, karena kita di alam kandungan itu sudah kenal Allah. Nah, makanya untuk mengenal Allah, apa tujuannya mengenal Allah? Tujuannya gini, kalau kita sudah kenal Allah, maka berarti kita bisa menyaksikan Allah. Karena di dalam surat Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah, mengertilah dulu apa yang dimengerti sesungguhnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuk mengenal Allah, ya, itu ada 3 pendekatan. Yang pertama dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil yang dinukil dari Quran hadis. Yang kedua adalah dalil akli. Yang ketiga adalah dalil fitri. Fitri itu gambar bayi. Dalil fitri itu adalah dalil yang sudah ditancapkan oleh Allah dalam kesadaran hatinya manusia atau ruhaninya manusia. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Allah sudah memfitrahkan atau menancapkan pengenalan kepada Allah yang difitrahkan kepada setiap manusia. Jadi di dalam ruhani manusia itu sudah ada pemahaman kepada Allah. Nah, tetapi kemudian bayi ini lahir, akhirnya tambah umur, orang semakin kenal karo Allah, tapi semakin kelalen maring Gusti Allah. Makanya harus dikenalkan kembali, ya. Nah, sebagaimana perkataan Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi bahwa untuk benar-benar mengenal Allah, beliau berfatwa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka orang itu akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk mencari Tuhan nggak keluar, tapi ke dalam. Nah, untuk menjelentrehkan atau menggenahkan, bahasa Indonesia apa menggenahkan?
menjelaskan sejelas-jelasnya untuk mengetahui diri kita sendiri, maka sering saya sampaikan bahwa kulo panjenengan sami angger kepengen ngerti Gusti Allah, maka kudu ngerti awake dhewe asal usul kedirian manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Asal usul jasmani dari mana? Dari tanah. Dari tanah sudah dijelaskan itu, bahwa Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sumpah telah kami jadikan manusia dari salipan tanah. Nah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari nutfah mani itu dimasukkan ke dalam qararin makin atau rahim yang tersimpan, yang terlindungi. Setelah nempel di dinding rahim, kemudian bertumbuh berkembang menjadi ngalakoh, darah kental nempel ke medium. Setelah itu berkembang menjadi daging. Setelah menjadi daging, daging itu mengeras, terus kemudian jadi balung. Balung itu kemudian merocot atau metu dagingnya mani. Akhirnya umur kandungan 120 hari, lengkaplah fisik jabang bayi itu, lengkaplah fisik kita. Ini perjalanan hidup kita ini. Anda kepengen ngerti sangkan paraning dumadi. Nah, pada saat jabang bayi itu umur 120 hari, ini perjalanan fisik. Nah, sekarang rohani kita dari mana? Kudu ngerti asal usul. Pada saat umur 120 hari, Allah menghadiahkan, menghembuskan, meniupkan sifat hidupnya langsung dari ruh Allah. Akhirnya jabang bayi sing belum punya sensasi rasa ada, tiba-tiba jabang bayi gue rasa anak. Ini suasana batin tuh ya, suasana rohani. Jabang bayi ini rasa anak. Ning rasa anane jabang bayi gue tidak pernah diaku-aku bahwa kue anakku, bahwa kue adaku. Itu sama dengan jabang bayi itu sedang dipersaksikan, oh anak iye Allah, sing anak iye Allah. Berarti jabang bayi biji lahir, dan pada saat dilahirkan itu masih dalam keadaan fitrah suci. Fitrah itu bertuhan suci. Maksudnya jabang bayi sing utek durung kelebon teori pirang-pirang, dia tidak pernah mengaku-ngaku aku anak orang. Dia hanya memahami, oh anak ini Allah, anaknya Allah, yang ada hanya Allah, aku tidak ada, aku hanya diadakan dengan adanya Allah. Allah itu tankino yopo, orang kaya apa-apa. Kalau bahasa Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, orang kaya apa-apa tapi nyata anak. Sehingga dengan adanya Allah kita jadi melu-melu anak. Paham apa baca? Tapi Gusti Allah genah orang ya genah cetawela-wela. Ini kalau tidak diterangkan sedemikian rupa, bingung golek Gusti Allah. Akhirnya apa? Ketika bingung golek Gusti Allah, kon maca syahadat ya mungkur nang lambe tok. Langgar kemudian maca syahadat nang lambe tok, orang ngerti Allah, salatnya madhep apa? Madhep tembok, madhep sajadah. Bingung kayak berdewek. Jadi sebenarnya manusia itu tidak pernah ada. Yang ada adalah adanya Tuhan. Kemudian manusia kok merasa ada, itu dengan adanya Tuhan yang maha besar meliputi langit bumi, meliputi lahir batin, sehingga seluruh manusia jadi melu-melu anak. Makanya selaras dengan lagu Roma, adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Itu berarti apa? Ranah batin, rasa ada. Terus kemudian faid syair yang kedua, adanya alam ini, adanya alam fisik ini, termasuk fisik ini, itu juga menandakan kekuasaan Tuhan Allah. Inilah berarti ngerti sangkan paraning dumadi, ngerti anane Allah, serta ngerti anane Allah, berarti sudah bisa bersaksi. Lah kalau belum tahu anane Allah disuruh bersaksi, berarti orang ngerti kok dadi saksi, itu saksi asli apa palsu? Angger saksi palsu, persaksiannya diterima atau tidak? Nah itu sangune wong. Engko angger pondasine wis bener, syahadat wis bener, nembe nglakoni salat. Salat kuwi terusane syahadat. Lah ketika salat itu mempraktekkan syahadat, menyadari bahwa yang ada ini hanya Allah. Itu kurang lebihnya demikian. Nggih. Nah, setelah tahu, ini saya ulang kembali nggih. Setelah tahu itu pasti yakin. Nggih. Kalau sudah tahu pasti yakin. Karena sudah tahu. Nah kalau belum tahu, kira-kira bisa yakin apa belum?
Nah, ngerti akeh ngomong aku yakin guna gokin. Aku yakin temenanan. Berarti yakinnya dipaksa apa asli yakin apa ora? Yakin. Orang yakin temenan. Yakin gue yang wis perlu. Orang boleh mengaku tahu Jakarta. Ya. Wis ngerti Jakarta. Tapi ada dua golongan di situ. Ada yang sudah benar-benar butuh Jakarta, ana sing ngungkul modal Google Map. Malah kadang-kadang sing modal Google Map teliti sekali. Dalamnya ngerti, kami ngerti tapi betul-betul jere. Nah, kajian di sini itu bukan cuma sekedar data teori bukan, tetapi benar-benar tahu, benar-benar ngerti Allah gitu. Nah, kemudian salah satu di antara pentingnya mengenal Allah itu tadi modal untuk bersaksi. Sebab angger urung ngerti dipaksa jadi saksi, gue ora bisa. Kok terpaksa tetap mengucap berarti Islamnya nembe lisan. Sementara ruh kita manusia, seluruh umat manusia itu sudah bersaksi. Makanya tugas manusia yang pertama kali sebelum sholat, sebelum ibadah yang lain adalah syahadat. Nah, sebelum syahadat itu adalah mengenal Allah. Lah cara mengenal Allah itu sudah saya sampaikan tadi, kudu ngerti sangkan paraning dumati ono. Dumatine fisik niku sekang banyu, apa sekang mani, sekang saripati tanah. Dumatine ruhani utawa rasa ana, kowe langsung nganggo anane Allah ketika bayi itu ditiupkan ruh dari Allah. Jaga bayinya anak. Nah sekarang yang menjadikan manusia itu lalai kepada Tuhan, ya, yang menjadikan manusia lalai kepada Tuhan itu apa? Pikiran-pikirannya. Lah pikiran itu dari mana? Pikiran itu dari faktor di luar dirinya yang masuk lewat media mata dan telinga. Masuk bleng, akhirnya apa? Akhirnya orang urip. Bahkan hampir bisa dipastikan menungsa kesadarannya jarang sekali nengati, tapi nengangen pikiran. Nah, makanya ciri-ciri orang yang benar-benar hidup dan tangi menurut Nabi, atau ciri-ciri orang yang hatinya benar-benar hidup itu nalikane atine sadar Allah atau eling bahasa umumnya. Bahasa sing lebih lebih sering diucapkan adalah zikir. Zikir itu eling. Bahasa eling, bahasa liane yaitu kemutan atau kelingan. Wong kelingan kudu ngerti sing kelingan apa ora? Anda orang ngerti kelingan apa? Begitu juga sholat. Sholat itu intinya eling Allah, nggak ngerti Allah terus eling siapa? Eling angen. Ya, itu pun. Sehingga kula panjenengan sami dalam rangka membenarkan dan membetulkan syahadat itu kula panjenengan sami kudu benar-benar apa nggih golek kalruh agar supaya apa? Agar supaya kula panjenengan sami niku sing jere Islam kawit cilik ora mengkur Islaman tok. Nah, Islam siapa? Jajah. Islam siapa? Sing sebenarnya Islam apa? Islam itu pengertian secara bahasa itu memasrahkan diri. Memasrahkan diri maksudnya tidak mengaku-ngaku ada diri, karena yang ada diri cuma Allah. Wa may yuslim wajhahu lillah. Barang siapa yang memasrahkan keakuan itu apa? Ngaku-ngaku anak. Karena ngaku-ngaku anak, angger wis aku sing anak berarti ngrebut anane Gusti. Angger wis ngaku-ngaku mengko beli saya mlebu. Setane mlebu. Hawa nafsunya menguasai dirinya. Itu sebabnya begitu. Makanya agama Islam itu memasrahkan diri. Memasrahkan diri itu maksudnya tidak mengaku-ngaku ada diri. Seperti bayi orang yang ngasih ngaku-ngaku aku sih anak aku. Orang anak bayi. Mulai umur 2 tahun bisa ngerti bapak beliau kakak ngerti apa ngerti dekat jadi jenengi waru. Ini berarti akhirnya aku waru, aku dadak, aku markona. Lalu bis oka aku itulah sasaran empuknya godaan setan dan iblis. Dari mana istilah pengakuan ngaku-ngaku anak? Dari mana? Dari pikiran, kesimpulan pikiran yang masuk lewat mata dan telinga dan perasaan nafsu. Mulai bocah lanang, gue kudu disahadat namanya. Karena sudah mendapatkan taklif perintah wajib nyambung kalau Gusti Allah lewat eling sholat. Bocah wadon sing wis menstruasi pun seperti itu, diperintahkan untuk bagian eling maning sebab anggar ora eling dadra. Ya, dadra akhirnya kalau
kecenderungan yang dominan itu binatang, dia jadi kewan. Ana sing seneng ngene, saya sing seneng ngene kawin, akhirnya kawinnya sembarangan. Ana sing seneng ngene apa maning sing kata-kata kewan lah. Ana sing kemudian bisa ketumpang belis, keturunan jin apa maning, jin ngiprit. Akhirnya kefitrahan manusia itu menjadi ketumpuk. Ya, untuk si esi urip tengah dunia masih ada proses untuk penyadaran. Jadi syahadat itu sebenarnya menggugah kesadarannya tapi manusia pertama. Nah, tetapi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi ketika bocah akil balik karena keilmuan keislaman atau pemahaman Islam itu sangat minim lah, asal kemudian ngaji, asal kemudian tidak bertemu orang yang mampu menerangkan secara tuntas. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi pengislamannya mungkur neng lambe, atau dengan istilah Islam keturunan. Angger Islam keturunan berarti aslinya ngerti apa orang? Padahal setiap manusia wis kenal Allah. Dengan syahadat itu sebenarnya momentum untuk kembali mengenal Allah. Mengenal Allah itu menyadari bahwa yang ada ini hanya Allah. Kita cuma diadakan dengan adanya Allah. Ketika kita sudah diadakan oleh Allah, jangan rebut ada itu, adaku. Enggak tersesat. Ya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Allahu wahdahu la syarikalah. Allah itu satu esa, yang ada ini Allah. Oh, disebut aku sih anak. Nah, terus bagaimana ketika akil balik kemudian muncul nafsu, muncul kecenderungan binatang yang ada di dalam diri manusia? Maka gunakanlah nafsu itu sesuai dengan aturan-aturan syariat agama Islam. Jadi Islam benar-benar gaya agama yang manusiawi. Artinya kalau ingin melampiaskan nafsu sahabat karena menungsa gue anak nafsu sahabat kayak binatang, orang beda nih menungsa. Cuman kemudian ada aturan-aturan main. Boleh rezeki ya jangan rebut mulai tadi ya. Orang oleh nipu, orang oleh curang itu kan bakat-bakat binatang. Tidak boleh menindas itu begitu. Begitu juga untuk melampiaskan anda memanang libido seks ya. Ya, itu akadnya harus akad pernikahan, bukan akad sewa, bukan akad kontrak, bukan akad jual beli. Tuh, jadi anak apa ya? Anak sub-sube. Ya, orangnya sembarangan. Tuh. Oke. Nah, kemudian manfaat daripada mengenal Allah itu tadi untuk syahadat. Yang kedua adalah al-hurriyah. Al-hurriyah itu merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari jajahan angan-angan pikiran dan kecenderungan perasaan nafsu. Dalil putih alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu percaya. Percaya itu sebelum percaya itu yakin. Sebelum yakin itu tahu. Jadi ngerti, yakin, nembe, iman. Ngertinya apa? Ngerti Allah tadi sudah saya terangkan tadi. Anane dewek niku deanakaken Gusti. Ini bukan dulu ya. Maksudnya rasa anane menungsa kuwi wis langsung nganggo anane Allah. Dia ngerti berarti oh sing anak dia Gusti Allah. Oh berarti yakin wis, anda wis yakin akhirnya baru iman. Nah, anda wis iman kan wa amilu sholihat, ngelakoni ngamal-ngamal soleh. Kalau dalam syariat Islam itu sholat itu ada yang maknanya nyambungnya kesadaran hati maring anane Allah. Nah, pertanyaannya anda dulu ngerti Gusti Allah terus ada sambungan nanti gue. Anda dulu ngerti kabel Allah, kira-kira ada sambungan nanti. Ngajak kan? Nggih ngajak, mulane kudu ngerti dhisik. Kalau bicara sholat itu nanti, yang penting ngerti dulu. Nah, ketika orang itu sudah benar-benar tahu Allah, kemudian yakin, beriman, dan tidak mencampur adukan keimanan itu dengan kedoliman. Kedoliman itu apa? Ini riwayat Bukhari bahwa dolim itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa? Menyekutukan itu menduakan Allah. Menduakan Allah itu sama dengan mensiriki Allah. Mensiriki Allah itu sama dengan menandingi adanya Allah. Siapa yang kemudian sering menandingi adanya Allah? Siji pikiran. Nomor loro perasaan nafsu.
Nah, kalau orang istiqomah sing ana Allah, nah cara untuk kemudian bisa selalu nyambung karo Gusti Allah itu yang paling efektif kuwi nganggo tasbih jenenge ambekan. Sebab ambekan ora tahu prei. Dalam TV ambekan, numpak kendaraan ambekan, terus lagi ngising ambekan, lagi masak ambekan. Nah, ambekan perlu dipahami tadi sudah saya sampaikan, maksudnya hu, keluarnya Allah. Hu itu dia yang mana? Dia yang maha ada ini. Ketika nafas keluar Allah, Allah yang mana ini? Yang ada ini, yang dengan adanya Allah kita jadi melu-melu. Nah, paham betul? Ya. Itu kalau sudah mampu seperti itu, berarti kita berada di wilayah adanya Allah. Kalau sudah berada di wilayah yang adanya Allah, maka otomatis kita bisa mengamati pikiran-pikiran liar kita, terutama pikiran-pikiran yang negatif. Sebab setan numpangnya tentu. Terus apa yang menjadikan manusia itu terjajah? Yaitu kedua adalah perasaan nafsunya. Ya. Makanya angger kepengen angon-angan pikiran karo perasaan nafsu, bocah angonnya kudu nglilir. Siapa bocah angon dalam diri hati manusia? Hati sing wis tangi, hati sing wis makrifat. Maka ketika dia menyadari bahwa yang ada ini hanya Allah, itu berarti dia sudah bangun sadar. Maka musuh selanjutnya adalah pikiran-pikiran liarnya dan perasaan-perasaan nafsunya. Maka dengan posisi seperti itu berarti orang itu orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Jajahan pikiran dan perasaannya sendiri. Dunia ini permainan belaka. Permainannya di mana? Permainannya di angan-angan pikiran dan perasaan nafsu. Itu dunia seperti itu. Makanya Kulo panjenengan sami anggar kepengen benar-benar menjadi jiwa yang merdeka, ya, maka syarat pertamanya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk berarti anggar kepengen benar-benar merdeka, hati netangi. Maka setelah hati bangun itu ada dua PR yang kudu dingon, kudu dikendalikan. Pertama, angan-angan pikirannya, terutama pikiran buruk itu tabir kepalsuan. Yang kedua, perasaan nafsunya itu juga tabir kepalsuan. Jadi pikiran itu bukan aslinya kesadarannya manusia, perasaan hawa nafsunya bukan aslinya manusia. Anggap kayak gue berarti mengko arep ketemu tumak ninah utawa urip sing anteng, adem, ayem, tentrem, tur marem. Semua manusia kira-kira kepengen urip sing ayem apa sing gelisah? Kepengen urip sing ayem itu berada di kesadaran hati. Sing orang ayem niku napa sebenarnya pikiran karo perasaan nafsu. Itu sing arep dadi orang ayem. Jadi hidup itu pilihan, apakah arep milih ayem atau arep milih gendungsung, itu tergantung diri kita masing-masing. Ya. Terus ketika orang itu sudah bisa mengenal Allah dan bersyahadat dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan al-hayatut thayyibah, urip sing mulia. Hidup yang baik, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wong sing amal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mukminun, dan dia imannya ora kudu jere, temenan ngerti. Maka janji Allah, sumpah akan aku hidupkan dia dalam keadaan hidup yang penuh dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ciri-cirine salah satu cirine wong sing calon penghuni surga niku diurut ayam. Nah, ayam itu tempatnya kan di ujung tarikan nafas. Di ujung tarikan nafas niku nggon susuhing angin. Nggon susuhing angin kuwi anggere cara wong Jawa rasa sejati. Maukah kita istiqomah di situ? Tergantung pilihan kita. Yang akan menggoda itu apa? Pikiran kita, angan-angan kita dan perasaan nafsu kita. Itu. Jadi prakteknya bola bali saya sampaikan, angger dong tangi turu, pulang dengan sami maca dong tangi turu, terus menyadari Allah lewat tarikan dan hembusan nafas. Sampai kapan? Sampai turu maning. Tapi sejatinya sholat tangi turu tekan turu maning. Sadar, nafas sadar, dia sadar, begitu. Ya. Terus itulah jalan yang diridhoi Allah, atau hidup yang penuh dengan keridhaan Allah. Mungkin dari yang saya sampaikan dari awal hingga akhir